minta waktunya sebentar ya Mbak. Sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu tentang usahanya seperti apa? Oh ya, kalau usaha ini berdiri sejak tahun sekitar 2019-an Mbak, tapi belum langsung ke tempat ini. Jadi dulu masih di samping, belum sebesar ini juga karena yaitu semakin banyak kan Mbak yang mengenal mahasiswa kampusnya, semakin banyak juga yang jajan di sini loh. Nah, baru pindah di sini, tapi juga masih kontrak. Untuk pindah di sini itu awal-awal itu tahun 2020, jadi pas COVID. Nah itu emang awal-awal pas pindah di sini kan emang sulit-sulitnya juga toh. Pas COVID, kampus libur, seminggu libur, ya jadi ya itu. Terus ya bisa bertahan sampai saat ini ya karena ketekunan sih Mbak. Maksudnya tetap buka terus, nggak libur. Baik, terus bagaimana Anda menentukan baik buruk atau benar salah dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis pada usaha Anda? Untuk itu kita memiliki 3 acuan Mbak sebagai landasan untuk mengambil baik buruknya keputusan di warung gemes ini. Yang satu, prinsip etika, yang penting tidak merugikan pihak lain, jujur dan transparan. Yang kedua, kepentingan jangka panjang, jadi tidak mengejar keuntungan sesaat yang dapat merusak reputasi atau keberlanjutan usaha. Yang ketiga, dampak bagi semua pihak, jadi pertimbangan efek bagi karyawan, konsumen, mitra, dan lingkungan sekitar. Di sini juga saling komunikasi dengan tim karyawan terkait yang membandingkan berbagai alternatif sebagai keputusan akhir. Bagaimana Anda mengambil jalan tengah antara keinginan atau ambisi dengan resiko dalam mengambil keputusan? Yang pertama pastinya penetapan harganya Mbak, disesuaikan dengan biaya produksi yang nilai manfaat produk dan kemampuan daya beli konsumen. Yang kedua, pembagian tugas sesuaikan dengan job desk ya, ngoten niku Mbak kalau di sini. Yang ketiga, pemberian upah diberikan sesuai dengan standar upah minimal daerah. Jadi ya kalau di sini standar minimalnya berapa, ngoten ditentukan dari situ juga Mbak. Terus kinerja karyawannya bagaimana? Nah di situ penentuannya dari situ sih Mbak. Jadi kan setiap karyawan kayak beda-beda itu kalau di sini sesuai yaitu kemampuan, terus job desk-nya itu. Selanjutnya dampak apa yang dirasakan pada saat nilai dolar meningkat Mbak, dan bagaimana cara mensikapinya? Nah, sebenarnya kalau nilai dolar ini nggak terlalu Mbak berdampak terlalu besar loh Mbak, kan nah menurut saya itu jadi tidak berimbas ke sini gitu enggak, sebenarnya enggak Mbak, karena nggak ada pengaruhnya juga. kurang ada pengaruhnya menurut saya. Kemudian bagaimana Anda memastikan tidak mengambil keuntungan berlebihan di saat terjadi kelonjakan permintaan atas produk atau jasa yang Anda tawarkan? Di sini berpegang terhadap prinsip berkelanjutan dan kepercayaan konsumen Mbak. Jadi berpegang teguh dalam 2 prinsip niku. Jadi menetapkan harga itu berdasarkan biaya produksi tambahan, keuntungan yang wajar sudah ditetapkan, tidak menaikkan harga karena permintaan tinggi, ngoten enggak Mbak. Jadi sebisa mungkin harga itu tetap distabilkan, ngoten Mbak. Mungkin kalau semisal harga cabenya naik, melonjak naik, nah mungkin nanti di harga yang lain kita bisa kayak mengambilnya sedikit dulu aja, ngoten. Jadi mengurangi biaya produksi yang lain, ngoten caranya Mbak kalau di sini. Terus menggunakan lonjakan permintaan tersebut sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi sehingga keuntungan yang didapat berasal dari peningkatan volume penjualan dan bukan eksploitasi harga.
Bagaimana cara Anda mengelola limbah sisa produksi atau operasi usaha Anda? Kalau itu semisal kayak minyak gitu kan pasti banyak ya Mbak, soalnya kan ganti terus. Nah, itu kalau kita udah ada yang ambil, jadi memang mau diolah sebagai apa gitu, pokoknya udah ada yang ambil. Ya untuk sisa-sisa makanan kayak gitu juga ada yang ambil karena mau digunakan untuk pangan ternak. Jadi udah ada yang mengolah. Lalu bagaimana cara usaha Anda dalam melindungi keselamatan konsumen, Mbak? Seperti kayak menjaga mungkin bisa bahan baku atau cara menyimpannya. Oh, yang pastinya kalau di sini menggunakan bahan baku yang aman ya Mbak, terdaftar dan lulus uji kelayakan sesuai standar kesehatan dan keselamatan. Terus melakukan pengawasan ketat di setiap tahap proses produksi. Terus memberikan informasi yang jelas tentang komposisi, cara guna, tanggal kadaluarsa, serta peringatan keamanan pada kemasan. Selanjutnya, bagaimana cara usaha Anda menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi? Kalau di sini penentuan menerima dan merekrut karyawan berdasarkan keahlian. Jadi kan sesuai keahlian. Kalau memang pertama kan tawarin dulu loh Mbak. Tawarin memang mau nggak kerjanya seperti ini udah dijelaskan dari awal. Kan konsekuensinya bagaimana, mungkin udah dijelaskan dari awal. Jadi kan udah ada keputusan kedua belah pihak tuh Mbak. Oke, saya setuju kerjanya di sini begini. Kan. Terus menentukan dan menetapkan aturan yang tegas melarang secara segala bentuk diskriminasi. Jadi di sini kalau biar saling kompak mantan ya Pak. Jadi nggak ada diskriminasi atau ya seperti itu kan Mbak. Bagaimana cara usaha Anda dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika? Pimpinan dan manajemen menjadi contoh nyata dalam bersikap jujur, disiplin dan bertindak etis, menyusun kode etik usaha yang disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku etis yang baik dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar. Terus melakukan pembinaan rutin tentang pentingnya etika bisnis serta menjadikan transparansi dan tanggung jawab sebagai nilai inti dalam setiap aktivitas usaha. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Maaf sudah merepotkan. Nama Mbak. Terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. I just had to let you know you're